sebelum kita mulai, saya perkenalkan tamu kita yang baru datang, Bung Juhairi Misrawi, intelektual muda Nahdlatul Ulama. Selamat malam, Gus. Selamat malam. Ya, dia ketua Asparagus, Asosiasi Para Gus-Gus. Saya langsung ke Pak Awi dulu pertama. Pak Awi, unjuk rasa besok itu seperti apa? Apakah akan ada atau tidak 25 November itu? Terima kasih. Sampai saat ini memang belum ada pemberitahuan kepada kepolisian, baik dari tingkat Polres sampai ke Polda ya. Tadi sekitar pukul 17.00 langsung kami konfirmasi kepada Dirintel Kampolda Metro Jaya terkait dengan kegiatan besok. Sampai sekarang masih belum ada konfirmasi pemberitahuannya. Oke, tapi sebelumnya Pak Kapolri bilang tanggal 25 November akan ada unjuk rasa besar yang berpotensi makar. Unjuk rasa yang mana yang dimaksud sebetulnya? Oke, sesuai dengan perkiraan intelijen memang demikian. Ada pihak-pihak yang sudah menyusun rencana-rencana tersebut. Namun demikian kita juga tidak bisa underestimate karena memang rencana-rencana tersebut tentunya juga akan bisa berkembang di suatu saat, atau mungkin karena memang undang-undang kita kan terkait dengan kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum juga terkait dengan pemberitahuan ini tidak ada semacam sanksi yang tegas. Namun demikian kemerdekaan dijamin oleh undang-undang, sehingga apapun yang terjadi, kalaupun besok mereka akan turun ke lapangan dalam artian melaksanakan demo, kepolisian punya kewajiban moral untuk melakukan pengamanan, karena di sana ada kegiatan, tentunya juga di sana juga ada masyarakat yang juga perlu kita amankan, dan semua pihak juga perlu kita amankan, sehingga kita tetap di tengah-tengah. Kalaupun nanti sewaktu-waktu terjadi atau akan dilaksanakan demo pada tanggal 25, tentunya kita akan tetap melindungi, mengayomi, dan melayani. Tidak ada pemberitahuan tapi diketahui bakal ada potensi makar. Apakah karena ada pernyataan Kapolri ada potensi makar tersebut sehingga kemudian tidak ada yang berani mengajukan izin untuk unjuk rasa? Bisa jadi demikian, karena memang saya pikir beliau dengan menyampaikan potensi makar itu tentunya juga bukan omong kosong. Tentunya beliau juga punya perangkat-perangkat yang bisa mengukur itu. Informasi-informasi intelijen tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemungkinan dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan preemptif seperti Bapak Kapolda kemarin membuat maklumat tentang bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum itu, tentunya itu sebagai warning juga pada mereka bahwasanya kita juga sudah siap mengantisipasi itu. Oke, baik. Saya ke Pak Safi'i. Pak Safi'i, apakah suatu hal yang wajar belum ada potensi unjuk rasa sekalipun sudah disebut sebagai berpotensi makar? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa persoalan ini kan sebenarnya sangat sederhana. Persoalan penegakan hukum. Secara telanjang sebenarnya pihak kepolisian melakukan diskriminasi penegakan hukum di NKRI. Contohnya sangat jelas, apa yang dilakukan Ahok sudah terbukti penistaan agama, melanggar pasal 156A KUHP. Oke. Sebelum ini ada puluhan yang melakukan itu. Yang tercatat oleh saya misalnya Mbak Permadi pernah dituduh melakukan penistaan. Ini sebelum tersangka udah ditahan. Lia Eden sebelum tersangka udah ditahan. Sugiyarni di Bali sebelum tersangka udah ditahan. Arswendo Atmowiloto sebelum tersangka udah ditahan. Sementara ini dengan gelar perkara yang kualitasnya mungkin lebih tinggi karena dilakukan secara terbuka, Ahok ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian tidak ada penahanan. Artinya tuntutan masyarakat Indonesia yang cinta kepada penegakan hukum agar hukum ditegakkan itu belum terlaksana. Sebenarnya itu sebuah hal yang wajar kalau kemudian ada rencana melakukan unjuk rasa lagi, karena itu memang dilindungi oleh undang-undang. Untuk apa? Untuk penegakan hukum. Lalu kemudian belum ada tanda-tanda yang cukup signifikan
ujuk-ujuk kemudian Kapolri mengatakan ini akan ada upaya makar. Makar itu kan kita tahu dalam kitab undang-undang hukum pidana ada 3 macam. Kalau pasal 104 KUHP itu makar untuk membunuh, merampas kemerdekaan atau membuat kepala negara dan wakil kepala negara tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kalau di pasal 106 KUHP, makar itu berusaha memisahkan seluruh atau sebagian wilayah dari NKRI. Baik. Atau kalau di pasal 107 ingin menggulingkan pemerintahan dengan cara-cara tidak sebagaimana mestinya. Ini kan bukan pekerjaan yang bukan pekerjaan yang ringan. Ini membutuhkan perencanaan dan tidak bisa tidak harus ada kekuatan angkatan bersenjata di sana. Tapi kalau yang disebut sebagai potensi, apakah memang tidak boleh diredam sejak awal? Kalau itu merupakan potensi, memang itulah tugas kepolisian. Artinya jangan kemudian mengeluarkan statement yang statement itu tadi kita tangkap dari pernyataan Pak dari pihak kepolisian membuat orang nggak berani menggunakan hak konstitusinya. Ya kan begitu? Ya kalau memang ada potensi seperti itu, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, ya tugas kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, mengayomi, melayani dan sebagainya. Itu ya tingkatkan pengamanan, lakukan pengamanan, jangan kemudian buat statement yang menakut-nakuti rakyat menggunakan hak konstitusinya. Artinya pernyataan itu sangat berlebihan. Menurut saya sangat berlebihan. Saya ke Mas Kiki, kalau disebut bahwa pernyataan Kapolri tersebut akan ada potensi makar sebagai bagian dari antisipasi saja, itu satu hal yang sah. Jadi kalau menurut undang-undang tadi disebutkan itu betul. Tapi kalau dari kacamata real politik dan dari kacamata teori, makar itu jenisnya bisa kudeta. Kudeta itu penggulingan kekuasaan oleh militer. Nah, bisa juga, ini saya tidak merujuk pada KUHP, tapi merujuk pada teorinya. Kudeta konstitusional. Jadi House, DPR atau MPR itu secara kolektif lalu menggulingkan presiden. Ini ibaratnya begini, kita ada 20 orang di sini. Lalu kita tanya, ini dinding warnanya apa putih? Saya berkomplot dengan 12 teman saya, mari kita voting. Kita bilang aja ini warnanya merah dindingnya, padahal putih. Padahal putih. Yang terjadi akan merah karena kita sebut merah. Dan itulah penggulingan secara konstitusional, tapi tidak wajar, tidak alamiah. Dan itu masuk dalam kategori makar juga? Ya, karena apa? Ini tidak alamiah. Tidak alamiah itu melalui pemilu, volunteer general, kemudian lalu membentuk pemerintahan, dan pemerintahan itu ada akuntabilitasnya yang diberlakukan. Kecuali pimpinan negara itu melakukan tindak pidana, korupsi, melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya dan seterusnya. Dan itu impeachment, bukan kategori makar kalau begitu. Impeachment. Impeachment. Nah, yang ketiga tekanan massa. Publik, tekanan massa itu kalau ukuran ini yang kita pakai tahun 98 itu makar. Saya harusnya ditangkap gitu. Saya ikut demo menduduki gedung DPR. Menduduki gedung DPR. Enggak, itu yang udah ikut-ikutan itu yang dudukin gedung DPR itu. Dari awal itu kategorinya makar, sehingga ada 8 orang teman saya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka makar. Pada awal reformasi 98 itu diperiksa di Bareskrim, ditetapkan sebagai tersangka, dan kita semua minta ditetapkan semuanya aja dari tersangka. Gitu. Karena apa? Kalau tekanan massa, maka makin banyak jumlahnya itu makin kuat tekanannya. Dan catat baik-baik, kalau untuk tentara kudeta kita tidak punya tradisi itu, satu. Yang kedua, hanya 3 unit yang bisa melakukan kudeta di Indonesia secara teoretik. Apa itu? Itu Kopassus, Kodam Jaya, dan Kostrad. Dan tidak ada 3-3-nya sama sekali indikasi ke arah sana.
Nah, artinya apa? Kalau angkatan bersenjata. Kalau Kapolri menyebut ada potensi makar, maka hanya tipe ketiga yang dirujuk. Tipe ketiga itu apa? Merujuk pada tanggal 4 November kemarin, bisa sebanyak itu. Tekanan massa berarti. Karena ada alasannya. Oke. Sekarang alasannya ada nggak? Ini kalau jadi, tanya nih Pak Awi nih, besok polisi bisa tidur di rumah. Kasusnya udah di kejaksaan, silahkan demo kejaksaan, kan gitu. Oke, baik. Nah, secara teoretik saya membayangkan, kalau tiba-tiba Ahok ini disadarkan, lalu dia mempelajari Islam secara cepat, dia jadi mualaf masuk Islam, masih ada demo nggak? Kalau judulnya penegakan hukum pasti tetap ada. Iya. Kalau penegakan hukum. Itu kan hipotetis juga. Ya belum tentu ada. Nah, inilah yang dilihat oleh Kapolri, bahwa ini sebetulnya udah polisi udah memproses, kok masih desek-desek terus, berarti ada kepentingan yang lain. Ada kepentingan kan, gitu. politik. Baik. Nah itu nggak tahu, saya tanya yang polisi itu, kan Nanti, tahu nggak gitu. Habis ini akan ditanya Dea ke Pak Awi. Tapi kita break dulu, Dea. Baiklah pemirsa, polemik mengenai menakar potensi makar akan kembali. Sidang Diskurs. Sidang polemik kembali lagi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai menakar potensi makar. Sidang Diskurs dicabut. Langsung saja Dea. Baiklah, Pak Muhammad Isnur, dengan dikategorikan makar, apakah menurut saudara penggolongan makar ini adalah upaya untuk menghambat terjadinya unjuk rasa, sehingga hak untuk berunjuk rasa kemudian terhalang? Tes, sudah. Yang pertama, kalau berkaca dari ceritanya Prof. Kiki tadi, kata makar ini sering jadi dipakai menjadi karet dalam sejarahnya. Dan kalau kita lihat di KUHP sendiri, kata makar nggak ada definisinya. Jadi makar itu apa, definisinya nggak ada. Dan dalam sejarahnya KUHP itu kan nggak ada terjemahan resmi pemerintah Indonesia. Jadi KUHP di depan itu terjemahannya Prof. Mulyatno, terjemahannya siapa gitu. Kalau kita lihat bahasa awalnya di Belanda itu onslaught namanya. Dalam bahasa Inggrisnya violent attack. Jadi kata makar ini definisinya kalau aslinya violent attack, serangan yang keras. Jadi kalau sekarang orang cari kata makar di KUHP nggak ada, bukannya KBBI. Di KBBI ada istilah tipu muslihat, membunuh atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, pada praktiknya memang selama ini sejarahnya jadi karet. Nah, saya nggak tahu sekarang bagaimana indikator sejauh mana. Apakah sudah ada serangan keras tadi dalam rangka menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah? Karena selama ini orang cuma ngibarin bendera dikenakan pasal makar. Oke. Boleh kita langsung tanya Pak Awi? Tapi gini Pak, saya sebelum itu saya apresiasi Kapolda yang juga keras bicara menentang soal ujaran kebencian. Ini potensinya luar biasa, disintegrasi bangsa. Hate speech kepada kelompok ras tertentu, kepada berbeda agama, dan itu Jokowi sudah tegas juga. Kebinekaan harus dijaga. Nah, Kapolda sudah tegas dalam ujaran kebencian harus ditindak. Ini kita apresiasi. Ada contoh-contoh terbaru dari ujaran kebencian yang ditindak itu? Nah, kita belum tahu, tapi katanya kemarin Ahmad Dhani dipanggil tuh, saya nggak tahu pasal apa dikenakan. Tetapi surat Kapolri soal ujaran kebencian harus diuji. Baik. Sekarang sangat banyak di mana-mana di medsos dan lain-lain. Apakah kepolisian tegas menegakkan hukum yang mereka punya? Oke, kita ke Pak Awi. Pak Awi tadi penjelasannya. Apa makar yang dimaksud oleh Pak Kapolri kemarin? Apakah sudah ada potensi serangan? Apalagi potensi apa? Oslah, oke. Yang keras. Silakan Pak Awi. Oke, kembali kami perlu sampaikan sekali lagi bahwasanya saya kira Bapak Kapolri kan punya instrumen terkait dengan informasi makar tersebut. Perlu diingat bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia ini salah satu institusi pemerintah yang terstruktur dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat kelurahan kita punya. Ya, informasi sekecil apapun kita bisa dapatkan di situ, termasuk semua sarana prasarana yang kita miliki. Dari informasi-informasi itu tentunya mengerucutnya kepada fungsi intelijen kita di lapangan, dan secara memang fakta memang kita belum bisa sampaikan karena memang itu berupa informasi intelijen. Tapi kembali lagi, apa kita harus menunggu kejadian baru kita nanti dibilang lagi polisian kecolongan? Karena memang undang-undang kita demikian.
semuanya berdasarkan deliknya delik material. Setelah perbuatan terjadi baru kita bisa tindak. Baik. Itu yang menjadi permasalahan di negeri kita ini. Jadi jangan sampai nanti kita disalahkan lagi. Kita beda dengan Malaysia, kita beda dengan Amerika Serikat. Sehingga orang baru punya niat aja bisa kita tangkap. Kalau instrumen kita tidak bisa menyatakan itu. Tidak bisa berbuat untuk melakukan pencegahan itu. Dan makanya dengan kata-kata Bapak Kapolri, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan preemptif itu tadi, tentunya ini kita harapkan masyarakat, kita mengingatkan kembali bahwasanya kita punya undang-undang ini loh. Silakan, kita tidak melarang. Jadi tidak ada alasan tadi dibilang bahwasanya Bapak Kapolri menyampaikan rencana makar itu untuk menghambat demo, tidak ada. Kita pun sudah sampaikan di maklumat juga bahwasanya menyampaikan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh undang-undang, dan kita akan amankan. Walaupun tidak memberikan pemberitahuan saja kita amankan, kita hadir. Karena di sana banyak kepentingan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, jangan sampai kehadiran negara tidak ada di sana. Kita akan amankan. Jadi bagian dari antisipasi Pak Awi. Oke, saya ke Cak Dowi dulu. Kemarin unjuk rasa 411 orang dasarnya adalah karena ada fatwa dari MUI yang menyebutkan bahwa itu adalah penodaan agama. Sikap MUI sendiri kepada unjuk rasa setelah 411 itu dan setelah penetapan Ahok sebagai tersangka seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari MUI itu saat ini sedang melakukan rapat kerja nasional ya di Ancol, dan sangat serius menyikapi pernyataan Kapolri bahwa ada potensi makar dalam rencana demo tanggal 2 Desember ya, gitu ya. Oleh karena itu bahkan kami di Rakernas MUI itu membentuk semacam komisi khusus untuk melihat suasananya seperti apa gitu kan. Karena kami MUI memandang pernyataan Kapolri, saya kira bukan sembarang pernyataan. Ada latar belakang seperti tadi sudah dijelaskan oleh teman dari Kapolda ya, dari Polda, bahwa ada berbagai latar belakang yang menyebabkan kenapa pernyataan itu muncul. Itulah sebabnya kami bahkan malam ini akan diumumkan. Salah satu yang akan diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah bahwa makar itu tidak boleh, dan itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum, bahwa kekuasaan itu harus berjalan secara konstitusional dan nggak boleh diganggu di tengah jalan. Itu asumsinya bahwa memang MUI melihat ada konstelasi yang memungkinkan Kapolri memberikan pernyataan seperti itu. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga memanggil jaringan-jaringan yang terkait dengan organisasi keagamaan. Karena di MUI itu adalah sebuah organisasi yang membawahi berbagai organisasi yang lain. Termasuk kami memanggil Habib Rizik, gitu kan, agar jangan sampai terjadi makar itu. Nah, ternyata dari berbagai pernyataan mereka yang punya kehendak demo itu, walaupun MUI terus terang menyatakan sebaiknya nggak usah demo, gitu kan, jangan demo, jangan, sudah dinyatakan oleh MUI. Dari hasil konfirmasi itu semuanya, umat Islam yang rencana berdemo itu tidak ada sekalipun niat makar di situ. Berarti MUI berkesimpulan kalau umat Islam tidak ada niat makar, berarti ada sebuah konstelasi yang berkembang yang mungkin terjadi makar. Disitulah yang kemudian kami sikapi agar jangan terjadi makar. Itu adalah bagian dari kesimpulan dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Artinya kalau mau unjuk rasa ya asal sesuai dengan konstitusi, tidak ada niatan makar, apakah MUI menganjurkan atau tidak melarang? MUI tidak punya hak untuk melarang, ya, karena memang tadi sudah dinyatakan bahwa ini adalah negara demokrasi. Yang namanya negara demokrasi itu menyatakan pendapat itu sah secara hukum, dan itu tidak boleh dilarang oleh siapapun. Tetapi seperti yang sudah kami rilis, bahwa sebaiknya memang kalau bisa dalam negara demokrasi itu untuk menyatakan pendapat tidak lewat demo, tapi bisa lewat berbagai jurusan-jurusan yang ada di dalam pemerintahan kita, baik itu eksekutif, baik itu legislatif ataupun yang lain. Artinya ketika sekarang sudah ada penanganan hukum oleh kepolisian, kita tunggu sama-sama, tidak usah
turun ke jalan lagi melakukan tekanan-tekanan politik? Kami tidak bisa melarang terhadap teman-teman umat yang lain yang menginginkan demo tanggal 2 Desember. Kami tidak punya hak untuk melarang itu. Baik, oke ya. Sedikit Bang, kalau mengenai MUI sendiri, apakah mungkin akan memberikan fatwa atau pendapat keagamaan mengenai makar itu dilarang? Bagaimana Bapak? Kalau itu sudah jelas bahwa makar itu adalah bagian dari bugat kalau dalam hukum fikih. Bugat itu artinya dia adalah sama dengan pemberontak. Pemberontak itu ya harus dihukum ya sekeras-kerasnya sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Hukum sekeras-kerasnya itu seperti apa gitu. Artinya MUI akan mengeluarkan fatwa atau pendapat keagamaan apapun bentuknya? Tidak perlu fatwa karena sebelumnya juga sudah jelas semuanya itu. Sudah. Baik. Sudah pasti semuanya tidak menghendaki itu. Negara kita ingin berjalan secara baik. Pemerintahan ini juga bisa berjalan secara baik sampai akhirnya nanti diakhiri dengan pemilu. Apakah ada pemilihan lagi, Pak Jokowi terpilih lagi atau yang baru? Saya kira mekanisme demokrasi itu berjalanlah secara baik. Kita pilih jalan demokrasi. Gus Mis, mau saya tanya apa dia yang nanya? Terserah aja. Oke, baik, saya aja yang tanya kalau gitu. Gus, NU tidak mengendorse demo sama seperti waktu 4/11 juga 25/11 dan 2/12. Kalau kita melihat sikap dari dua ormas besar ya, NU dan Muhammadiyah, yang cerminan dari Indonesia yang toleran, yang damai dan moderat, sudah menegaskan tidak ada alasan lagi untuk turun ke jalan tanggal 2 Desember. Karena kalau turun ke jalan maka mafasidnya atau bahasa MUI mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Karena tuntutan yang diminta ya untuk ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum sedang berjalan sekarang, bahkan pemberkasan minggu depan sudah selesai dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi poinnya adalah marilah kita bersama-sama menjaga Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, terkait dengan potensi makar tadi itu, NU secara jelas sudah menggarisbawahi agar pemerintah berhati-hati terhadap infiltrasi kelompok-kelompok ekstremis ISIS, bahkan sangat jelas ISIS. Kalau kita lihat misalnya dalam demo-demo sebelumnya, jelas sekali itu kelompok yang turun itu ada yang membawa bendera ISIS, lalu kemudian ada kelompok yang secara terang-terangan menolak Pancasila, menolak demokrasi. Lalu kemudian ada kelompok yang selama ini berperan dalam tindakan-tindakan kekerasan, ya kan? Lalu kemudian ada kelompok-kelompok yang sejak awal memang tidak suka atau mempunyai intensi politis terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Jadi oleh karena itu memang sikap yang diambil pihak kepolisian itu benar. Negara tidak boleh kalah terhadap kelompok-kelompok ekstremis. Dan saya mengatakan Indonesia tidak bisa menjadi Syria dan Irak. Indonesia, kalau kata kiai-kiai NU itu adalah Darussalam. Pada tahun 1935 ulama-ulama itu sudah mengatakan Indonesia itu Darussalam, negara damai, bukan Darul Islam, bukan negara Islam. Jadi Darussalam ini, negara damai ini harus kita jaga bersama-sama. Marilah kita kawal proses hukum. Katakan salah kalau itu salah, katakan benar kalau itu benar, dan proses ini sedang berlanjut. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahwa Indonesia sedang sedang menjadi tolak ukur dunia wajah Islam yang toleran, yang moderat ini. Marilah kita jaga momentum ini, jangan sampai kemudian dunia kehilangan harapan. Kalau tidak ada Indonesia yang menjaga wajah Islam yang toleran ini, lalu kemana mereka akan melihat kiblat Islam yang toleran itu? Baik, Bung Pangi, ketika ada pernyataan makar, kemudian juga muncul maklumat, apakah Anda melihat bahwa ini adalah bagian dari antisipasi keamanan atau secara politik melindungi, katakanlah melindungi tindakan-tindakan atau permintaan kepada Pak Ahok untuk lebih lanjut, lebih daripada tersangka? Ya, saya untuk sebelum memulai, kalau kita melihat bentangan empiris perjalanan bangsa kita, setelah ada catatan saya. Yang pertama,
setelah reformasi, ini rezim yang paling gaduh itu adalah rezim sekarang. Dan setiap kali menyampaikan statement baru, itu justru memunculkan kegaduhan baru dan suasana yang tidak kondusif, semakin tidak nyaman. Nah, persoalan seperti ini. Yang kedua, kalau saya mencermati dengan bentangan kasus seperti ini, persoalannya sangat sepele ini. Apa sebenarnya masalahnya? Masalah sangat sepele sekali. Tetapi sebelum menuju ke situ, ini saya ingin menggambarkan bagaimana kita mengambil peristiwa masa lalu. Dan itu juga terjadi kudeta pada tahun 1965, 30 September itu jangan lupa. Dan 98 itu adalah kudeta juga. Nah, sekarang kemudian disebut ini kudeta dan makar. Kalau kita melihat sejarah di luar sana, kalau kita melihat bentangan negara-negara lain, seperti Turki, dia kudeta tetapi tidak mendapat dukungan rakyatnya. Ketika kita menyaksikan waktu itu semua masyarakatnya turun ke rakyat karena pemimpinnya dicintai oleh rakyatnya. Jadi kenapa kemudian presiden takut gitu? Yang kedua, kita pernah Mesir juga kita lihat kondisinya. Dan itu sukses. Yang melakukan kudeta itu adalah militer. Nggak ada cerita tuh rakyat yang melakukan kudeta. Kenapa? Karena rakyat tidak punya senjata. Dan begitu juga kalau kita lihat Thailand misalnya. Kudeta itu juga didukung oleh militer. Dan itu ada permainan mata antara sipil dengan militer. Dan selama tidak ada persekongkolan jahat antara sipil dengan militer, tidak akan ada. Maka saya katakan ini terlalu subuh, terlalu dini. Dan ini prematur, artinya kesimpulan yang melompat. Dan ketika ditanya sama Kapolri, dibilang ini searching saja di Google. Ini gimana Google searchingnya? Nah, itu catatan saya kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat era rezimnya Soeharto, itu kita nggak boleh lupa sejarah. Waktu itu yang disebut dengan political religion, ideologi yang disucikan, yaitu adalah Pancasila. Maaf, bukan agama yang disucikan, tetapi Pancasilanya yang disucikan. Kenapa waktu itu? Karena ketika ada orang yang demo, ada yang menyampaikan orasi, ada orang yang menyampaikan kritik, kemudian dikatakan, Anda ini anti Pancasila, Anda ini PKI, Anda ini anti pembangunan. Apakah pada saat ini ada seperti itu? Diberikan stempel anti Pancasila, malam itu Anda hilang. Dikejar oleh Petrus dan itu tembok bisa bicara semua. Dan itu sudah selesai, ya sudahlah. Kita paham kondisi seperti itu. Nah, sekarang ada sinyal alarm, orang mau orasi, orang mau demo, dibilang anti kebenekaan. Logika gimana? Yang minta keadilan dibilang anti NKRI dan dibilang dituduh lagi sangat sadis lagi adalah makar. Nah, sementara kalau kita melihat peristiwa-peristiwa masa lalu, itu yang terjadi dan akhirnya orang pada waktu itu anti Pancasila semua. Kita jangan lupa kita waktu itu orang anti Pancasila betul. Dan setelah 98 itu kita kembali mengingatkan P4 itu dihapus, ya, nggak dilanjutkan. Dan itu adalah kisah masa lalu kita. Dan sekarang Pancasila kita yakin kita jadikan dia sebagai trayek kebangsaan kita, menjaga kebenekaan dan keberagaman kita. Itu catatan saya yang kemudian kalau ini tidak terbukti makar, maka ada dugaan saya. Ini adalah saya orang ilmu politik, saya menggunakan pendekatan ilmu politik. Ada Lucas Stephen itu mengatakan ada 3 pendekatan. Pertama, mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat agenda baru. Yang ketiga, bagaimana kemudian melakukan kamuflase, membuat preferensi politik baru dan membuat isu baru yang kemudian kita terjebak pada kesadaran palsu itu semua. Dan isunya kemakar. Nah, ini makar atau makan gitu. Karena presiden kita sering makan di istana. Nah, itu ditampilkan. Nah, artinya kita bicara makar, tetapi saya kira Polri juga jadi catatan saya sama TNI. Ini nggak boleh berselancar pada opini-opini publik. Karena tugas mereka adalah melayani masyarakat, melindungi masyarakat ini. Kalau kemudian ini dikit-dikit dibredel, dikit-dikit dilarang, ini kita kembali lagi feodal ini. Rezim feodal itu jelas. Ketika pergantian dari demokrasi itu Aristoteles sangat panjang perjalanan bagaimana pergantian dari feodal ke demokrasi. Berganti waktu itu presiden selalu benar. Raja tidak boleh dikritik. Raja dibatasi. Apa yang disampaikan raja adalah perkataan Tuhan. Mengkritik raja, mengkritik Tuhan. Kemudian muncul nilai-nilai baru, yaitu nilai-nilai feodalisme. Ada tanda-tanda pada saat ini seperti itu? Kemudian terjadilah muncul nilai-nilai baru dalam pendekatan perspektif politik yang disebut dengan demokrasi, menggantikan nilai-nilai lama yang disebut dengan feodalisme. Kalau kemudian presidennya dikit-dikit anti kritik, kemudian paranoid,
sensitif sekali, ini sudah feodal. Baik. Makanya saya katakan, hati-hati dengan mengolah negara kita ini. Kita ini hidup luar biasa berbangsa dan bernegara. Apakah SBY tidak pernah di demo? Tiap hari di demo. Bahkan saya masih ingat, kita masih ingat memori kita. Bagaimana si Buya itu, ya kan? Di Bundaran HI. Terus terang ini apanya adanya? Kita fakta loh. Bagaimana ada si Buya di Bundaran HI, tidak ada istilah makar muncul dari Bapak Presiden SBY waktu itu. Tidak ada istilah. Apakah Anda mau bilang bahwa sebenarnya pernyataan Kapolri itu tiap hari SBY itu dibawakan keranda mayat. Setiap hari Bapak SBY itu dibawakan bakar-bakar ban. Tiap hari, tetapi tidak ada satu kata pun yang muncul dari Presiden waktu itu menyebut makar dan kudeta. Apakah pernyataan Kapolri ini juga merupakan cerminan bagaimana Pak Jokowi memandang unjuk rasa tersebut? Ya, saya minum dulu Pak. Ini terlalu semangat saya ini. Kalau gitu kita break dulu begitu. Ya, Dea, kita break dulu. Pemirsa, kita akan kembali lagi polemik sidang Kamis Court. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita malam ini. Sidang skors polemik dicabut. Bang Yose. Langsung saja Bang Yose. Pak Kapolri menyatakan mendapatkan berita sumber informasi dari Google, katanya begitu. Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu hal candaan saja? Apakah memang ramai di sosial media mengenai hal ini? Kalau mengenai maksud Pak Kapolri mungkin tahu yang bisa menjawab. Cuman yang jelas begini, kalau kita lihat di sosial media, memang percakapan-percakapan keyword-keyword menggulingkan pemerintah, mengganti rezim, dan lain-lain itu jamak kita temukan sekarang setiap hari. Dan itu juga banyak dikeluarkan oleh akun-akun yang memang ketika demo itu ada di lapangan. Jadi ya saya... Akun resmi? Betul. Oke. Jadi mungkin bisa itu salah satu juga sebagai informasi kan, intelijen. Nah, kemudian yang kedua, di sosial media juga seperti misalkan ada isu Rasmani misalkan. Itu kan isu yang sangat berkembang di media sosial. Dan juga banyak diviralkan oleh akun-akun asli. Tujuannya apa ya? Jelas di situ bahwa bilang ingin menggoyangkan ekonomi negara. Nah, itu kan juga sebagai salah satu indikator. Itu. Nah, kalau kita lihat kasusnya kemarin, contohnya misalkan kayak pilkada Pilpres di United States, itu data-data menunjukkan bahwa ternyata berita-berita yang sifatnya hoax disebarkan oleh sumber-sumber yang tidak kredibel, itu tingkat penyebarannya itu jauh lebih tinggi daripada berita-berita yang berasal dari memang media-media yang mainstream. Nah, ini kita lihat juga terjadi di Indonesia. Jadi polarisasi ini semakin dalam. Artinya sekarang itu orang bukan mencari kebenaran lagi seolah-olah, tapi mereka mencari data dan informasi yang memang mengkonfirmasi keyakinannya. Dan ini yang memang kita harapkan bahwa pemerintah, polisi, dan lembaga-lembaga terkait lainnya memang bisa tegas juga di media sosial. Karena sekarang ini kelihatannya ada perbedaan, ini bukan masalah kebebasan atau lain-lain. Kebebasan itu kan selama kita tidak melanggar kebebasan orang lain kan. Ini bukan masalah lagi mengenai hak asasi dan lain-lain, tapi memang hate speech, ujaran kebencian, kata-kata yang sangat tidak pantas dikeluarkan, itu setiap hari memang kita lihat terjadi di media sosial. Jadi orang seolah-olah punya double standar etika. Ketika di dunia nyata mereka tahu caci maki nggak boleh, fitnah nggak boleh, tapi di media sosial itu dilakukan. Nah, ini memang menjadi tugas pemerintah untuk juga hadir di media sosial. Karena di Amerika sendiri, Facebook, Twitter pun banyak melakukan penutupan akun yang mereka anggap itu menyebarkan hate speech. Dan ini sekarang media sosial ini benar-benar dijadikan kendaraan buat kelompok-kelompok yang ingin menyebarkan hal-hal yang sifatnya provokatif, mengajak kepada kebencian dan lain sebagainya. Oke. Saya ke Mas Isnur sebentar. Apakah ujaran kebencian ketika kemudian sudah mulai mengganggu keutuhan bernegara itu memang boleh di stop di media sosial? Di undang-undang dan kemudian di peraturan Kapolri itu dijelaskan unsur-unsurnya, unsur-unsur sejauh mana dia bisa dipakai dengan hukum pidana. Nah, ini kemudian pendekatan yang mungkin bisa dipakai karena sudah ada instrumennya, sudah ada peraturan Kapolri-nya, dan sudah ada kemudian turunan-turunan ke bawahnya. Tinggal dipakai, tinggal diuji sejauh mana kemudian tegas apa tidak. Kalau kemudian itu dibiarkan, itu istilahnya udahlah itu cuma sekilas saja nanti juga hilang gitu, maka makin lama makin meningkat jadi propaganda yang mengancam dengan upaya serangan-serangan.
yang kami dapatkan misalnya kemarin sudah pada levelnya propaganda, bunuh kelompok A, serang kelompok B gitu. Itu di contoh, kalau kita ambil contoh ya, beberapa contoh genosida misal di Rwanda, itu propaganda disiarkan melalui radio, bunuh kelompok A, bunuh kelompok B, kemudian ini menjadi nyata, menjadi terwujud. Itu makin bahaya. Nah, seharusnya sejak awal ketika itu diucapkan, propaganda misalnya kebencian, propaganda perang, propaganda untuk pembunuhan arah kepada misalnya ras, pada agama tertentu, itu sudah harus di stop sejak awal. Dan instrumen sudah ada. Ya, hate speech itu tidak harus berdampak kepada perbuatan yang konkret. Sejauh ucapan diucapkan dan dia sudah memenuhi unsur, bisa dikenakan pasal-pasal pidana. Baik, oke. Pak Syafi'i, kalau potensi saja, tapi kemudian ternyata bisa dampaknya nanti, polisi boleh dong mengantisipasi seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh Kapolri itu? Ya, saya kira perubahan sosial itu kan begitu cepat ya. Karena itu dalam pemerintahan yang modern, janganlah cuman berpikir curiga, kemudian bagaimana menghukum orang. Kita ini cenderung semua yang dilakukan itu adalah sebanyak-banyaknya menghukum warga negara Indonesia, sehingga semua lapas dan rutan ini over capacity. Ya, sama dengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hari ini, senangnya cuma OTT. Padahal sebenarnya itu bisa dihindarkan, bisa dicegah. Tapi memang keinginan untuk menghukum aja. Kalau bisa didorong-dorong supaya bisa memenuhi kriteria untuk OTT. Seperti itu. Nah, kalau kemudian ujaran kebencian sudah sedemikian masif, tentu ada upaya yang bisa dilakukan secara teknologi bagaimana mengatasi ini. Tapi yang paling signifikan adalah bagaimana performa pemerintahan itu semakin baik. Karena pasti ujaran-ujaran kebencian itu berawal dari ketidakpuasan, berawal dari perasaan dimarginalkan dan lain sebagainya. Dan kalau kemudian pemerintah kita memperbaiki performa, saya kira ini juga bisa kemudian dia terhindar. Jangan kemudian kita berupaya bagaimana hukumnya, kalau bisa ada niat saja sudah ditahan segala macam. Kalau dengan ujaran kebencian sudah ditahan, Kapolda sudah ditangkap ini sekarang. Kenapa Pak? Karena Kapolda bilang itu pukul, itu anak HMI itu pukul. Itu udah masuk ke mass media semua. Saya punya rekamannya. Tapi apakah kita mesti nangkap Kapolda? Masih banyak tugas yang harus dia kerjakan. Maka yang harus diperbaiki adalah performa dari pemerintahan itu sendiri. Saya kira itu. Iya. Prof, sebagai tukang demo, kalau kita memberitahu anak kecil, ini jangan disentuh ini, meledak nanti, gitu. Disentuh kan, itu satu. Jadi yang dilakukan Kapolri seperti ngasih tahu anak-anak, ada makar loh, supaya yang punya niat nggak jadi, gitu. Salah nggak? Yang ya nggak salah kalau menurut saya. Kenapa? Orang sekian ribu pasti kepentingannya banyak lah. Emang bayar pakai daun, makannya kita pakai daun. Ini sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, terus makan pakai daun? Enggak. Jadi terus apa yang bayari? Ya ada yang bayar sendiri, ada yang numpang bayar temennya, ada yang numpang mobil temennya, karena mobil temennya Hammer gitu, karena mobil temennya Pajero, jadi numpang mobil, kan bisa aja. Nah, potensi ini yang dilihat oleh Kapolri gitu. Jadi kalau menurut saya, cuman karena yang ngomong Kapolri, coba yang ngomong saya, wah awas ada makar loh ini, enggak potensi makar, enggak ada dampaknya kok gitu. Ya. Artinya sebenarnya Kapolri harus berhati-hati ketika mengeluarkan, karena bisa menimbulkan ketakutan di tingkat masyarakat. Enggak. Kenapa harus hati-hati? Yang harus hati-hati itu masyarakat. Sekarang jangan baca sosmed 3 hari, tenang kok Republik ini. Jangan baca. Jangan, semua masyarakat Indonesia diimbau, katanya Google melarang itu. Selama seminggu jangan buka sosmed. Ya. Enggak, Republik ini tenang kok, gak ada apa-apa itu. Apa betul begitu? Memang dunia Indonesia ini digerakkan oleh percakapan-percakapan di sosial media? Iya, nanti yang jualan online Bang, nggak ada yang beli nanti. Tapi kalau orang nggak baca sosmed, dia nggak ada kerjaan nanti kan gitu. Kerjaan nggak ada. Jadi matiin aja. Jadi memang
ini kan sosmed ini kan sesuatu yang baru ya. Ya. Kalau dulu orang bicara media-media TV, koran itu kan ada literasinya, wartawan dan lain sebagainya. Sekarang orang masuk ke sosmed, semua orang follower banyak bisa merasa jadi media. Ya. Nah, apa itu? Orang pintar baru. Orang pintar baru. Bukan OKB lagi ya. Nah, Ya. jadi nggak ada literasinya. Terus kemudian, ya saya juga melihat terjadi pembiaran dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketika etika-etika yang memang berlaku di hukum yang berlaku di dunia nyata itu dilanggar di media sosial, dibiarkan. Nah, ketika sekarang lagi mau ditegakkan, seolah-olah jadi sesuatu yang aneh. Padahal sekarang sudah sangat masif sekali dan jangan salah, banyak yang merasa terganggu. Media sosial ini kan niat awalnya orang bermedia sosial untuk silaturahmi. Namanya sosial. Betul. Ya. Sekarang yang dilihat tiap hari berantem aja kan. Ada Ahok, ada non Ahok, sekarang ada Makar dan lain-lain kan jadi banyak yang sebel melihat media sosial sekarang. Kemudian udah jelas-jelas data juga menunjukkan bahwa ketika terjadi perdebatan nggak ada tuh yang kemudian berubah pendapatnya. Ya. Artinya apa ya, orang sebetulnya udah yakin aja dengan pendapatnya masing-masing. Nah, ini yang memang harus diluruskan lagi dan memang pemerintah punya kewajiban untuk berperan mengatur ini, tentunya bekerja sama dengan pemilik platform media sosial itu kan, Facebook, Twitter dan lain-lain. Mungkin juga bisa dimasukkan juga ke kurikulum sekolah karena ini kan anak-anak tiba-tiba masuk media sosial, mereka ngeliat, oh orang bebas banget maki-maki kan. Mereka niru maki-maki. Dan nggak ada yang ngajarin, gitu. Nah, jadi memang perlu upaya yang menyeluruh agar media sosial ini dibalikan lagi ke fungsi awalnya. Sebagai penyambung silaturahmi, justru bukan sebagai pemutus silaturahmi, gitu. Ya. Gus, Kalau saya lihat ya, itu keluar. Artinya media sosial sebagai sarana untuk penyampaian pesan. Yang terjadi ini sebaliknya. Untuk menerima pesan dan apa yang ditulis, apapun yang ditulis itu dianggap benar. Prima facie, jadi secara di depan itu dianggap benar. karena tidak ada literasi tadi itu. Karena tidak ada literasi. Oke. Cadawi gimana? Saya kira ya, media sosial itu kan memang satu sistem informasi baru yang sangat signifikan ya. Kalau lihat data sekarang itu ada istilahnya itu ada digital native yang makin besar ya dibanding misalnya yang digital immigration. Jadi kalau kayak Mas Kiki kita ini kan semuanya itu orang yang bermigrasi dari cetak ya menjadi penikmat media sosial. Tapi yang native asli sekarang makin besar. Dan sekarang saya kira kekuatan media sosial itu sudah mengalahkan media mainstream. Dan itulah sebenarnya tantangan buat pihak keamanan ya, buat polisi. Karena paradigmanya berubah dengan cepat, sementara hukumnya di dalam respon ini lambat. Ini saya kira juga menjadi tantangan kita dan ketepatan kami di Majelis Ulama Indonesia sedang mengkaji tentang mengenai media sosial itu. Karena kami juga sering dibully oleh media sosial, oleh cyber media. Juga sering dibully itu. Jadi kami melakukan kajian itu. Oke. Oke. Kenapa Gus? Kita belajar dari kasus Tanjung Balai, di mana itu dimulai dari Facebook, ajakan dari Facebook dan kemudian terbakar itu. Itu menjadi pelajaran penting. Nah, oleh karena itu saya kira memang pemerintah perlu memainkan atau saya sebut mainstreaming, memainstreamkan, mengarus utamakan pikiran-pikiran sehat, pikiran-pikiran cerdas. Makanya saya misalnya di Twitter itu selalu mengampanyekan situs nu.org. Ya, situsnya NU, karena itu rujukannya jelas, ulamanya jelas, pandangan-pandangannya sangat Indonesianis, sangat nasionalis, dan juga sangat sejalan dengan Islam yang moderat. Nah, saya kira MUI juga harus bekerja keras, menampilkan pandangan-pandangan yang menyejukkan kepada publik. Nah, ini yang sekarang kita tunggu, ya, karena saya ingat Gus Dur mengatakan salah satu kekuatan Indonesia adalah pada masyarakat sipil, pada civil society. Nah, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Sarekat Islam, dan kelompok-kelompok yang lain ini perlu menyuarakan pikiran-pikiran sehat, pikiran-pikiran cerdas dan mencerahkan. Jangan sampai kemudian kelompok-kelompok yang baru kemarin lah gitu, belum punya pengabdian pada negara, lalu memonopoli ruang publik melalui media sosial. Jadi saya kira memang perlu ada kolaborasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat sipil yang sudah teruji mempunyai dedikasi,
kecintaan kepada negara dan terus mengusung proses-proses pembangunan. Dan sekarang alhamdulillah tentu saja MUI, kemudian NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Sarak Islam dan lain-lain sudah saling bahu membahu. Jadi sekarang bagaimana tokoh-tokoh sentral yang selama ini betul-betul dijadikan rujukan pandangannya oleh umat tampil ke permukaan. Jangan sampai kalah dengan yang, mohon maaf, orang kita nggak tahu juntrungannya dari mana, tapi kemudian menyampaikan di media sosial. Persis. Oke, baik. Dea? Baiklah, polemik kita skor sejenak, Bang Latief. Pemirsa, polemik akan kembali. Sidang diskors. Perbincangan kita dalam polemik, sidang polemik skors dicabut. Silakan, Bang Latief. Ini Pak Syafi'i dari break tadi udah megang mic. Apa, Pak? Terima kasih. Perbedaan pendapat tentang sosmed dan media mainstream ini saya kira menjadi tidak adil, saya kira tadi arah diskusinya, karena semua orang tahu beberapa media mainstream yang hari ini menguasai publik di republik ini itu justru pemberitaannya kan sepihak. Jadi justru menguntungkan ada medsos, karena publik punya kesempatan mengekspresikan yang sebenarnya sebagai penyeimbang. Kalau kemudian kontennya tadi macam-macam, itu tinggal bagaimana pemerintah memperbaiki performan kinerjanya. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi antara rencana demo dengan makar. Saya ingin mengatakan itu dua hal yang berbeda. Demo yang 212 dan makar itu potensi makar. Oke. Demo yang dilakukan oleh umat Islam, dan terus terang saya ada di dalamnya, itu murni bagaimana penegakan hukum di republik ini tidak diskriminatif. Sebenarnya ini yang muncul di permukaan saja. Kalau yang terjadi harian, diskriminasi penegakan hukum itu bukan rahasia umum lagi. Tapi di puncaknya ini, rakyat kita yang mungkin hari ini diwakili oleh umat Islam yang sejak dulu berpikir bagaimana mengawal nasionalisme Indonesia ini, ingin agar hukum itu kembali ditegakkan secara adil. Tapi kemudian kalau ada bilang potensi makar, itu silakan ya, tapi jangan dikaitkan dengan demo. Karena kalau dia mengatakan demo ini ada makarnya, itu penistaan sebenarnya. Penistaan terhadap demo. Pada mereka yang berdemo itu. Kalau dibilang tadi yang berdemo itu orang yang baru, siapa sih mereka kok tiba-tiba sudah membuat opini? Yang demo itu kiai, ustadz, habaib, gitu loh. Kemudian dituduh akan ada potensi makar. Makanya saya mengatakan itu berlebihan. Apalagi di antara mereka juga ada mantan TNI, mantan polisi, dan politisi-polisi tua semua. Kenapa? Saya lihat foto-foto itu, ini semua pemain lama yang rumahnya kita bakar dulu tahun 98, ada di situ. Jadi, potensi makar itu memang ada. Ya memang ada. Karena Mas Suli, kalau habaib, kalau ulama, tapi di antara mereka kan banyak juga yang fotonya saya lihat, lah ini 20 tahun yang lalu orang-orang ini yang kita musuhi, kan sekarang turun lagi gitu. Kita kan lihat fakta ya di lapangan. Ini juga kemarin sudah ada provokasi. Bahkan kita mendengar sendiri Kapolri mengatakan jangan tembak, tapi aparat yang lain terus menembaki. Kalau memang ada potensi ke arah itu sudah terjadi. Jadi umat Islam damai, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Itu kalau di lapangan gitu makar itu urusannya sama kepala negara dan wakil kepala pemerintahan. Jadi yang dirujuk Kapolri adalah penggulingan kekuasaan secara tidak sah, bukan ekses di lapangan. Kalau tadi ditembak-tembak di lapangan, kalau nggak ada tembak-tembakan, kalau nggak ada bentrok, demo itu pawai karnaval 17 Agustus itu. Ya, kalau itu pemahaman Mas ya seperti itu. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa demo itu murni untuk mengawal kembali penegakan hukum di NKRI ini. Seperti itu. Jadi kita menjadi tidak enak kalau dikaitkan dengan potensi makar dan sebagainya. Kalau makar itu di pasal 106 KUHP,
memisahkan sebagian atau keseluruhan wilayah. Potensi itu sudah ada, tapi bukan di Jakarta loh, di daerah yang lain yang sampai hari ini kita lihat itu agak diem-diemin, padahal situasi sudah berbahaya. Daerah mana, siapa Pak? yang tidak tahu bahwa di negara tetangga sudah menyiapkan kapal induk dengan 25.000 pasukan. Tapi wilayah yang terancam untuk terpisah itu kayaknya diadem ayamkan saja, seperti itu loh. Saya kira begini, apa yang dikemukakan oleh Mas Kiki itu yang menyambung Pak Syafi'i tadi itu menarik ya. Bahwa umat Islam berdemo, ada ustadz, ada habaib, ada para tokoh-tokoh Islam, itu nggak masalah. Yang masalah itu adalah di balik itu yang pengikut ada aktor seperti yang diduga berarti oleh ada Pak aktor Jokowi. kan. Nah kalau soalnya aktor, maka ini kan persoalannya lain. Jadi saya kira yang penting angle-nya itu duduk soal sebenarnya di balik demo itu siapa? Okay. Itu yang paling pokok sebenarnya. Baik, saya ke Pak Awi sebentar. Pak Awi, bagaimana kemudian kita memisahkan supaya jelas yang dimaksud makar itu siapa? Apakah orang yang mau berunjuk rasa dengan untuk menuntut penegakan hukum itu yang disebut sebagai makar, atau ini untuk mengantisipasi aktor-aktor tadi masuk? Kembali lagi kita sampaikan bahwasanya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda dalam akumatnya juga tidak pernah melarang demo. Ya, sekali lagi demo dijamin oleh undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Kemudian eskalasi-eskalasi itu memang secara fisik sangat nampak ya, sangat nampak dalam artian saya sendiri juga sebagai saksi bagaimana proses penegakan hukum, kemudian proses demo, bagaimana Bapak Kapolda kami harus hilir mudik ke sana ke sini, menjalin silaturahmi, melakukan upaya-upaya preemptif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita kepada pimpinan-pimpinan Ormas Islam, kemudian termasuk kepada Imam Besar FPI Habib Rizik, saya saksinya. Ada Bapak Pangdam, ada Bapak Kapolda, ada pejabat-pejabat Kodam. Bagaimana kita menyampaikan persepsi apa sih yang akan dilakukan besok, lusa terkait dengan demo tanggal 4 ini. Apa sih tuntutannya? Tuntutannya adalah presiden jangan intervensi. Tuntutannya jangan laksanakan penegakan hukum yang setegak-tegaknya terkait dengan kasus penistaan agama. Kemudian saya datang, saya demo, tolong diterima di istana, kita fasilitasi. Kami fasilitasi Bapak Kapolda, Bapak Pangdam berupaya bagaimana pihak istana bisa menerima. Siapapun yang menerima, yang penting semua peserta demo melihat tujuan kami sudah diterima istana. 5 menit setelah keluar dari istana, kami semua akan bubar. Itu mohon maaf, kami seorang kombes mendengarkan kata-kata itu yang mengatakan adalah seorang ulama besar. Saya yakin-yakinnya itu pasti ditepati. Tapi pada kenyataannya kan ini bergulir, ternyata tuntutan-tuntutan itu sudah dipenuhi, masih juga demo. Ternyata yang terjadi lain, berkembang, begitu. Minta penangkapan lah, kemudian dan lain-lain sebagainya, minta penahanan. Akhirnya tentunya kita kan negara hukum. Kalau kita memang patuh dan taat kepada hukum, kita sebagai panglimanya, saya pikir ya percayakan. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini ada Barreskrim, ada penyidik-penyidik kami di Polda Metro Jaya yang menuntaskan kasus ini juga. Ya silakan, percayakan. Dan ini kita sudah tegakkan. Tentunya juga kita sama-sama kawal. Bapak Kapolri sudah menyampaikan dalam waktu dekat kita akan segera serahkan ke kejaksaan. Jadi kalau mau demo lagi, apalagi yang mau dituntut lagi? Artinya clear, tidak ada larangan demo dari dan fakta-fakta itu sudah terbukti di lapangan. Apa yang sudah disepakati bersama ternyata tidak ada yang ditepati. Baik, begitu.
Kita break dulu ya. Baiklah Bang Latif. Pemirsa, polemik akan kembali setelah yang satu ini. Tetap pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam polemik. Sidang polemik skors dicabut. Silakan Bang Latif. Iya. Langsung Bung Pangi, apakah ada yang melihat bahwa proses pencarian aktor ini yang sulit bagi negara sehingga kemudian mengeluarkan potensi atau tudingan ada potensi makar tersebut? Yang pertama bicara tentang aktor, siapa aktornya? Hari ini jadi abstrak juga. Kemudian bicara dua konteks, memaknai konteks siapa penunggang, juga nggak clear gitu. Nah kemudian yang ketiga, siapa yang melakukan kudeta, juga nggak jelas. Kemudian siapa aktor makar ini? Nah jadi saya mengatakan begini, kalau kemarin itu mau makar sekalian itu, dengan jutaan manusia itu, kita tahu polisi itu hanya 18.000. Ya kan? Dikepung dari 7 mata angin. Presidennya kabur lagi kan? Alasannya melihat bandara. Habis itu pulang nggak bisa balik karena jalan. Dan kemudian wakil presiden tadi kata kemudian keamanan tidak terjaga. Oke, kita pahami walaupun istilah itu salah, itu tindakan presiden salah. Karena tidak menemui rakyatnya. Vox populi vox dei. Yang hadir hari itu adalah rakyatnya. Presiden itu disumpah berdiri di atas semua kepentingan kelompok dan golongan. Dia hadir di sana dalam rangka untuk menyerap aspirasi apa yang keinginan masyarakat. Nah kalau ingin kudeta waktu itu, tapi kan nggak ada, umat Islam itu tidak ada seperti itu, ya kan? Aman-aman saja, bahkan tidak ada dugaan seperti itu, tidak ada terjadi kudeta itu. Kalau mau jadi kemarin. Apa sulitnya gitu loh? Rezim Soeharto saja 32 tahun dia berkuasa, didukung oleh militer yang kuat, intelijen yang kuat. Tidak ada yang bisa membendung kekuatan Soeharto waktu itu. Dan dia latar belakangnya militer. Kalau Presiden Jokowi, maaf, dia bukan militer. Itu tumbang juga 98. Kenapa? Karena Soeharto merasa paling kuat. Tapi waktu itu kan militer kemudian berbalik. Ya, kalau kemudian ada yang main mata, misalnya tembak-tembak saja, udah. Itu yang terjadi Semanggi itu. Nah itulah alasan kemudian dianggap sipil gagal, masuklah militer. Kemudian militer keluar barak. Dianggap kegagalan sipil itulah karena kondisi tidak stabil, DPR yang dikejar. Nah hari ini ketua DPR-nya mau diganti Setnov. Baik. Kemudian Prabowo sama Jokowi, Presiden Jokowi nggak ada persoalan. Nah ini terlalu prematur. Saya kira ini terlalu membuat gaduh lagi. Udahlah, Republik kita ini terlalu rumit ini. Tidak ada kabar kebahagiaan, optimisme 2 tahun ini membangun bangsa. Yang ada kisru KPK Polri. Hari ini kisru lagi polemik silang sengkarut yang tidak pernah selesai di Republik. Tidak ada optimisme membangun bangsa kita. Yang disalahkan sekarang medsos. Medsos itu kita tahu buzzer ya. Ini saya terus terang buzzer, membuli, hater. Itu anak-anak TK, anak SD yang baru sekolah kemarin. Tahan dulu kalau gitu ya. Dan itu juga digunakan ketika pemilihan presiden. Baik, Cak Dowi, gimana? Tetap aja pada satu satu pengertian tentang makar yang dikemukakan oleh Bapak Tito Kapolri kita itu. Saya berprinsip tidak ada asap kalau tidak ada api. Baik. Saya berpikir seperti itu. Jadi tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kalau ada asap kan berarti ada api. Gitu kan. Nah, lalu tadi Mas Kiki bilang bahwa sebenarnya siapa apinya? Tadi dia bilang kalau para ustadz, habaib, kiai-kiai besar itu tidak mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu adalah aktor-aktor di balik itu. Kan berarti kan apinya itu. Nah sekarang persoalannya gimana mendeskripsikan api itu dengan baik. Nah disitulah sebenarnya maka saya ingin tegaskan bahwa janganlah curiga ketika Kapolri menyatakan akan ada makar. Janganlah curiga pada umat Islam, tetapi curigalah kepada aktor-aktor di balik itu. Saya kira itu yang ingin saya tegaskan. Terima kasih. Apakah Bung Istur melihat kemudian umat Islam yang berdemo ini justru polisi sayang sama mereka supaya kalian tidak dimanfaatkan, lebih baik kalian tidak berunjuk rasa? Apakah ada kesan seperti itu? Saya tidak bisa menilai ke arah sana. Saya tidak berani menilai ke arah sana. Tapi yang jelas gini, saya apresiasi pendapat Pak Awi tadi, Pak Kombes, bahwa kepolisian tidak melarang aksi. Tapi saya tidak melihat konsistensi pendapat ini. Di beberapa statement ada berapa kali saya lihat, saya baca ada semacam sindiran secara tidak langsung gitu. Ini kalau aksi tujuannya berbeda. Dalam bahasa lain ini menyindir, Anda nggak boleh aksi deh. Kalau aksi berarti tujuan berbeda. Bagi kami, pertama
hati-hati dalam menyikapi sebuah rencana atau kehendak rakyat. Pertama, aksi betul adalah bagian dari hak konstitusi rakyat, dan kehati-hatian perlu, tapi kehati-hatian harus disikapi, jangan kemudian berlebihan menyikapinya. Kita sudah pada tahapan sekarang mencapai kebebasan yang dulu susah kita capai. Jangan kemudian yang dilakukan sekarang karena kemudian ketakutan yang berlebihan, misalnya unsur-unsurnya belum kuat ke arah sana, menciptakan kebijakan yang membuat mundur ke belakang jauh lebih lama lagi. Itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan kebijakan yang dibuat sekarang, yang tadi menurut beberapa kawan itu berlebihan, membuat langkah demokrasi kita makin mundur. Orang jadi semakin susah aksi. Yang kami alami dalam pendampingan, bukan hanya pendampingan berapa, tapi juga misalnya pendampingan buruh, pendampingan mahasiswa, pendampingan yang lain, itu terasa semakin sempit kita melakukan demonstrasi di ruang-ruang publik. Padahal begitu banyak hal yang ingin disikapi oleh masyarakat, tapi makin sempit. Misalnya kejadian buruh yang Oktober 2015 tahun kemarin. Pasca maghrib mereka hendak bubar tapi ditangkap, direpresif, dan dibawa ke arah pidana. Dan kemudian ternyata hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, hari Selasa yang lalu, membebaskan mereka dan menilai tindakan represif oleh aparat berlebihan. Itu yang kami khawatir, jangan-jangan sikap ketakutan jadi berlebihan dan memundurkan demokrasi. Iya. Ini adalah saya katakan ada sinyal peringatan dini bagi kemajuan demokrasi kita. Ini kemunduran demokrasi. Ini penting sekali terkait dengan tadi medsos. Saya sepakat bagaimana ini tetapi ini kekuasaan rezim ini kita jaga sampai 2019. Karena energi bangsa kita itu habis, dan ini luar biasa pertaruhannya. Artinya dikritik tapi tetap kita sama untuk menjaga. Tidak kemudian paranoid, tidak kemudian maha sensitif. Radarnya itu maha sensitif. Dan kita komitmen ini menjaga rezim ini, sirkulasi elit sampai 2019. Baik. Kita berikan hukuman rakyat 2019. Apakah ini pantas dilanjutkan atau tidak? Terlalu besar pertaruhan kita kemudian, dan hukuman kudeta tidak main loh. Tanya sama Pak Polri. Hukuman mati dan apa hukuman yang kedua? Seumur hidup. Baik. Dan tidak main-main hukumannya. Saya ke Pak Kiki dulu. Pak Kiki, jangan-jangan ini kita tidak berujung tudingan-tudingan ini karena kita tidak tahu siapa aktornya. Mas Kiki bisa memetakan? Itu kura-kura dalam perahu. Kenapa? Semua tahu kok. Cuman gak berani ngomong, itu aja. Apalagi yang ngomong Kapolri nanti heboh, roboh. Jadi kalau menurut saya optimis bangsa ini sudah melewati berkali-kali situasi yang jauh lebih kritis. Nah, supaya cepat tenang, mari sama-sama seminggu kita matikan HP kita, jangan buka sosmed, jangan buka WhatsApp grup juga. WhatsApp jangan dibuka, itu jangan dengerin OPB yang ngomong. Pasti aman. Aman. Pak Safi, saya kira kesalahan yang mendasar yang telah terjadi di Republik ini adalah membangun konstruksi Islam itu seakan-akan berada di luar kebijakan pemerintahan. Jangan dilupakan bahwa Republik ini merdeka itu heroik dengan kalimat-kalimat tauhid. Dan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa, Pancasila, pure adalah hadiah dari umat Islam. Karena the founding father kita pada puncak kesepakatan itu adalah Piagam Jakarta. Tapi ketika esok hari tanggal 18 Agustus atau setelah proklamasi hendak diresmikan, umat Islam mencoret 7 kata. Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Lagi-lagi umat Islam mencoretnya. Pure, bukan dicoret oleh umat lain. Kemudian soal NKRI. Sayangnya, tidak dibesarkan dalam sejarah bagaimana Mr. Safruddin Prawira Negara bisa dengan legowo memegang sementara kekuasaan kepresiden di Padang. Dan setelah Bung Karno dan Bung Hatta dibebaskan, ini dikembalikan dengan damai. Soal kebinekaan yang selalu dituding umat Islam tidak siap menerima perbedaan dan segala macam. Coba lihat di daerah yang mayoritas Islam, semua yang berbeda bisa hidup dengan aman dan damai. Tapi di daerah yang mungkin tidak mayoritas Islam, ini yang kayaknya sulit terjadi kebinekaan. Jadi saya kira jangan diputarbalikkan fakta seolah-olah Islam ini berhadapan dengan pemerintahan. Inilah yang terjadi. Sebagusnya konstruksi yang dibangun hari ini, rangkullah umat Islam supaya apa? Indonesia akan maju dan sejahtera. Karena nasionalisme umat Islam Indonesia
tidak diragukan lagi. Amin. Pak Alwi, Ya, itu sudah banyak langkah yang dilakukan Polri untuk mengamankan Indonesia. Bagaimana selanjutnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Terima kasih. Dengan kejadian 4 November kemarin tentunya kita menjadi evaluasi yang besar terhadap jajaran Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pengamanan-pengamanan selanjutnya terkait dengan perkuatan, kemudian cara-cara bertindak kita di lapangan, bagaimana kekuatan massa yang begitu besar yang tidak tergugah, dan banyak massa-massa cair yang ada di Jakarta ini memang tidak sepenuhnya memang bukan datang dari seluruh Jakarta, tapi memang dari luar-luar daerah, sehingga seluruh komponen yang ada di kepolisian ini tadi yang kami sampaikan, Bapak Kapolri sudah memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pemetaan, melakukan kegiatan-kegiatan preemptif secara masif seluruh jajaran, sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwasannya ini yang terjadi. Negara kita ini sekarang begini, kemudian jangan sampai juga nanti masyarakat juga ikut-ikutan dengan melaksanakan atau ikut demo yang tidak tahu apa sebenarnya tujuannya ini. Gitu. Yang tadi saya sampaikan, kalau memang tujuannya mau melaksanakan penegakan hukum, percayakan kepada Polri. Kita sudah melakukan penegakan hukum, tapi ya jangan dipaksakan. Jangan intervensi gitu. Jangan intervensi. Baik. Tadi kan akhirnya kan dilematis. Sementara memerintahkan Presiden tidak melaksanakan intervensi, di lain pihak dia mengintervensi kepolisian agar melakukan penahanan. Kita kan sudah di atas rel ini. Baik, Pak. Dan dasar-dasarnya Bapak Kapolri sudah saya disebutkan. Tentunya pada kesempatan ini ya saya tidak perlu sebutkan lagi. Masa harus diulang-ulang lagi? Pernyataannya itu saja. Baik, alasan Pak. Hukumnya, alasan pasal-pasalnya sudah jelas kok. Baik. Ya. Baiklah pemirsa, sidang polemik malam ini kami akhiri. Kita berharap apapun yang terjadi, penyampaian pendapat di muka umum tidak melanggar konstitusi. Sidang polemik ditutup. Iya.